Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Kembali lagi dengan saya Nur Habibah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada poin yang pertama mengenai membuang sampah sembarangan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Putri Rahmatul Maula. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Putri Rahmatul Maula akan menyampaikan penemuan kegiatan masyarakat di sekitar saya yang menyimpang Pancasila, yaitu membuang sampah sembarangan di sungai. Mungkin sebagian masyarakat menilai bahwasannya hal ini adalah hal yang sangat sepele, tetapi ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali, maka akan menimbulkan akibat yang sangat serius. Adapun kronologi kejadian, akibat serta bagaimana cara menanggulanginya, silahkan simak video setelah ini. Saya melihat mas-mas yang sedang membuang sampah sembarangan di sungai, bukan hanya satu kali tapi setiap hari. Akibatnya, sungai dan selokan menjadi kumuh dan penuh dengan sampah, terlihat sangat menjijikkan. Lalu, apa yang akan terjadi? Pastinya, banjir yang akan terjadi. Dan, banjir itu semakin tinggi. Kenapa banjir bisa terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai? Dan bagaimana prosesnya? Ketika kita terus membuang sampah di sungai, maka air sungai akan semakin meninggi dan meluap ke permukaan bumi. Akibatnya terjadilah banjir. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Dengan cara lihat, ambil, dan buang. Ini adalah contoh yang benar, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga bisa mencontoh pemuda Bogor yang telah berhasil merubah selokan yang dulunya kumuh menjadi kolam ikan indah dan asri. Bukan hanya indah, tetapi kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Pemuda Indonesia bisa. Yang terlintas bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah, masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini, ini semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya dari Kak Putri Rahmatul Maula. Untuk yang poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Vicky Heriana, mengenai melanggar lalu lintas. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Vicky Heriana akan menyampaikan terkait penyimpangan sila Pancasila. Baiklah, Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara. Pancasila adalah landasan hukum bangsa dan negara, dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara. Banyak sekali kejadian perilaku yang menyimpang dan menentang Pancasila. Salah satu contohnya adalah tidak menaati peraturan lalu lintas. Hal tersebut merupakan penyimpangan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa melanggar lalu lintas disebut pelanggaran sila kelima? Sebab tindakan kita yang melanggar lalu lintas dengan tidak sengaja maupun disengaja telah mengambil hak orang lain yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain pula. Seperti melawan arus, tidak memakai helm,
tidak melengkapi surat kendaraan, dan menerobos lampu merah. Hal tersebut dapat merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Sebab itulah, biasakan sejak dini untuk mematuhi segala peraturan, memakai helm, berhati-hati dalam berkendara, tidak melanggar aturan lalu lintas, serta menjauhi perilaku penyimpangan sila Pancasila tersebut. Sekian dari saya, utamakan keselamatan, Anda selamat, orang lain juga selamat. Salam Indonesia, salam Pancasila. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Kak Vinky Haryana. Untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Nurma Yunitasari mengenai bullying. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Nurma Yunitasari akan menyampaikan tentang permasalahan yang melanggar Pancasila dan agama, yaitu melakukan bullying. Melakukan bullying termasuk pelanggaran Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Manusia terlahir sebagai individu tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Bullying merupakan perilaku yang melanggar hak asasi manusia dengan cara menyakiti orang atau sekelompok orang baik secara lisan, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, bahkan tak berdaya. Biasanya, alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan korban bullying, atau karena pihak bullying merasa terancam karena kehadiran korban. Ada banyak jenis-jenis bullying yang belum kita ketahui dari segala bentuknya, sebagai berikut. Yang pertama, bullying fisik. Yang kedua, bullying verbal. Yang ketiga, bullying relasional. Yang keempat, cyberbullying. Bullying termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999. Agama Islam telah melarang pembulian baik dalam bentuk apapun. Al-Quran menyebutkan larangan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Al-Quran Al-Hujurat ayat 11. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 11, kita dapat menyimpulkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah, sehingga kita tidak boleh saling menzalimi antara sesama manusia, karena belum tentu orang yang kita rendahkan itu lebih baik dari kita. Cara menghentikan tindakan bullying. Yang pertama, tanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Yang kedua,
Ajak anak untuk bersama-sama menilai dan membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada sesama. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan anak, serta dampingi ia dalam proses tumbuh berkembangnya. Jika nilai moral yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungannya diserap dengan baik, maka perilaku sosial yang dimiliki oleh manusia tersebut akan menjadi lebih baik. Namun, jika sebaliknya, itulah yang menjadi salah satu penyebab individu berperilaku menyimpang. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Nur Habibah. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari Kak Nurma Yunitasari. Dan poin yang terakhir yaitu poin keempat, menjelaskan tentang sikap acuh terhadap lingkungan sekitar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk penjelasan pada poin yang keempat atau poin yang terakhir, mari kita menyimak video berikut ini. Terangkanlah. Perilaku masa bodoh terhadap sesama dan lingkungan sekitar merupakan salah satu contoh perilaku yang melanggar nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur, serta berakhlakul karimah. Dalam ajaran agama Islam sendiri telah dijelaskan bahwa umat manusia di dunia ini diwajibkan untuk memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah bisa dilakukan dengan cara saling membantu dan tolong-menolong dengan sesama. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warna